bersuka bagi kita semua. Kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Sumba Timur akan melakukan demonstrasi konseptual. Saya sendiri, Marcelina Dakayawal SPD dari Unit Kerja SMP Negeri 3 Lewa. Saya sendiri, Maria Tiwa SPD SD, asal dari SD Negeri Laikambela. Perkenalkan, nama saya Fred Angga, asal sekolah SMP Negeri 3 Lewa. Kami akan melakukan proses demonstrasi konseptual. Selamat menyaksikan. Matamu saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa. Shalom Ibu, apa kabar? Shalom juga Ibu, puji Tuhan kabar baik. Ibu bagaimana kabarnya? Puji Tuhan Ibu, kabar baik juga. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan praktek coaching. Nah, di sini saya ingin sharing Ibu tentang rubrik penilaian, yaitu tentang percakapan coaching. Apa bisa Ibu? Bisa Ibu, saya ingin rubrik penilaian coaching yang akan saya lakukan dengan Ibu Maria lebih spesifik supaya saya mudah untuk mengidentifikasi keberhasilan saya sejauh mana tingkat keberhasilan saya ketika saya bisa menggali potensi yang ada pada Ibu Maria sebagai coach. Begitu Ibu. Baik Ibu, kompetensi coaching mana Ibu yang ingin dikembangkan? Kompetensinya adalah saya dapat bertanya dengan pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menggiring coach menggali potensi pada dirinya. Ya Ibu. Bagian kompetensi mana yang ingin Ibu observasi? Kompetensi yang ingin saya observasi adalah pada bagian identifikasi, karena saya kadang bingung dalam menentukan kata kunci. Apa indikator ketercapaian tujuan yang ingin Ibu capai sebagai coach? Ya, itu saya dapat menggali potensi coach dengan indikatornya. Misalnya, Ibu Maria bisa mengemukakan ide kreatif, bisa melaksanakan rencana aksi nyata, serta bisa mengatasi permasalahannya ketika melaksanakan rencana aksi nyata tersebut, serta coach dapat mempertanggungjawabkan aksi nyata tersebut. Baik Ibu, bisa dimulai proses coachingnya, semoga lancar. Ya baik Ibu, terima kasih. Matamu saatnya meraih mimpimu, arahkan. Apa kabar? Halo juga Bu, kabar baik Bu. Ada apa Ibu? Sepertinya saya melihat ada sesuatu yang mengganggu di pikiran Ibu. Bagaimana Ibu? Apa ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Ibu, saya jadinya mengganggu waktunya Ibu. Begini Ibu, saya ingin menceritakan masalah yang saya hadapi dan saya berpikir Ibu bisa membantu mencarikan solusi dari permasalahan yang saya hadapi dan bisa diselesaikan. Ya, dengan senang hati Bu. Kira-kira apa yang bisa kita diskusikan dan apa yang Ibu ingin harapkan dalam diskusi ke depan ini? Begini Ibu, saya ingin mendapatkan solusi pemecahan dari masalah yang saya hadapi, dan saya harap setelah percakapan ini saya mampu meningkatkan semangat siswa dalam mengerjakan tugas. Oh begitu Ibu. Coba Ibu ceritakan. Jadi akhir-akhir ini ada beberapa siswa di kelas saya yang malas mengerjakan tugas. Dari 13 anak, ada 3 atau 5
anak yang selalu terlambat mengumpulkan tugas, padahal saya sudah melakukan refleksi ke anak-anak bagian mana materi yang belum dipahami, namun setelah evaluasi hanya beberapa anak yang aktif mengerjakan, sisanya pasif dan menunggu dijadikan PR. Dari pemaparan Ibu tadi bahwa ada banyak siswa yang pasif ya. Kira-kira apa yang menyebabkan sehingga anak-anak itu bisa terlambat mengumpulkan tugas Ibu? Sebenarnya tidak, Ibu. Hanya pada mata pelajaran bahasa Indonesia saja. Kenapa kira-kira bisa begitu Ibu? Apa penyebabnya? Begini Ibu, di mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas anak-anak kurang antusias Ibu, sehingga anak-anak itu pasif dan ada pula yang bermain sendiri Bu. Bagaimana cara Ibu mengajar pada mata pelajaran bahasa Indonesia? Pada waktu itu anak-anak saya suruh membuka buku, kemudian saya menjelaskan di depan kelas, lalu saya ajak anak-anak untuk bertanya jawab. Bagaimana respon anak-anak Ibu terhadap pembelajaran yang Ibu lakukan? Ada 1-2 anak yang respon aktif diajak bertanya jawab, namun sebagian lagi pasif dan tidak bersemangat Bu. Jadi seperti itu permasalahannya, anak-anak tidak aktif di saat pembelajaran sehingga banyak yang terlambat mengumpulkan tugas Ibu. Nah, sekarang Ibu sudah tahu apa akar permasalahannya, lalu apa upaya yang akan Ibu lakukan? Selama ini saya sering mengingatkan anak-anak agar mengerjakan tugas, dan terkadang kalau saya bertemu dengan orang tuanya, saya menyampaikan. Kira-kira sudah diingatkan ya Bu? Dan bagaimana hasilnya Bu? Apakah tetap sama meskipun sudah diingatkan? Ibu sudah bercerita pada waktu pembelajaran bahwa Ibu menggunakan metode cerita serta tanya jawab, dan hanya beberapa anak yang aktif. Mungkin Ibu ingin merubah metode sesuai dengan kemampuan anak dalam menyerap materi pembelajaran yang Ibu berikan. Iya ya, kenapa saya tidak menerapkan metode pembelajaran yang lebih menarik serta menggunakan media pembelajaran? Ya, itu adalah upaya yang bagus Ibu. Itu adalah upaya yang bagus Ibu. Mungkin selama ini hanya dengan bercerita dan tanya jawab, anak merasa jenuh dan kurang memahami materi. Iya Ibu, mungkin saya akan melakukannya mulai besok sehingga metode ini berjalan sesuai yang diinginkan. Ya, itu Ibu yang mulai. Itu adalah upaya yang bagus. Mungkin selama ini hanya dengan bercerita dan tanya jawab, anak-anak merasa jenuh dan kurang memahami materi. Kira-kira kapan Ibu ingin melakukan ini? Metode yang baru? Iya Ibu, mungkin saya akan melakukannya mulai besok sehingga metode ini berjalan sesuai yang diinginkan. Ibu, jadi apa yang akan Ibu lakukan secepatnya? Saya akan merefleksikan pembelajaran bahasa Indonesia yang selama ini saya lakukan. Saya akan menggunakan metode lain yang menarik dan media pembelajaran yang interaktif. Ya, benar. Langkah Ibu yang akan Ibu ambil sudah tepat dan saya setuju. Syukurlah,
Sekarang saya menjadi lega, Ibu. Setelah diskusi ini, komitmen apa yang akan Ibu lakukan? Saya akan melaksanakan pembelajaran yang lebih menarik dengan cara menyiapkan beberapa media pembelajaran serta metode yang bervariatif sesuai dengan minat belajar siswa dan mengikuti berbagai pelatihan tentang pengembangan diri dalam pembelajaran sepertinya seperti kata G, webinar secara daring. Ya, wah keren sekali. Pasti Ibu akan mampu melakukannya. Semangat Ibu. Terima kasih, Ibu. Tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk Sudah melakukan pengamatan yang Ibu lakukan saat melakukan proses coaching. Ya, di sini apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching itu, apakah sudah menjadi indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Puji Tuhan Bu, saya hanya tinggal meningkatkan skill saya sebagai seorang coach dan bagaimana saya terus berlatih dan mencari literatur wawancara coach untuk menambah ilmu sebagai bekal seorang coach yang profesional. Oke Ibu, catatan hasil observasinya sudah bagus. Hanya butuh waktu yang lebih banyak untuk Ibu dapat meningkatkan skill di saat Ibu menggali potensi yang ada pada diri coaching. Baik Ibu, terima kasih untuk pengamatannya. Ini adalah bahan untuk saya sendiri sebagai refleksi dalam meningkatkan skill saya dalam mengcoach seorang coach. Ya, oke baik Ibu. Dari sini kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan? Saya ingin mengembangkan sebuah kompetensi saya di mana saya mampu mengidentifikasi kata-kata kunci dan saya mampu menyusun sebuah pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Ibu, saya kira cukup sampai di sini saja percakapan kita. Ya, saya harap apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching tadi mendapatkan hasil yang baik ke depannya. Terima kasih, Bu. Baik Ibu, sama-sama.